Lawatanmu, pimpinanmu sepanjang malam tadi Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir pelajaran kami Tuhan. Begitu juga ya, yang menyampaikan pelajaran pada Nia Napi Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat kepada beliau Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan. Kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Dani. Semua selamat. Dan hari ini kita akan meneruskan kemarin mengenai apa itu apa mengenai apa itu esiologi apa? Masih discipleship driven. Oh ya, itu kan. ya ya. Kita bicara soal. Silakan dah. Saya udah rekam ini juga. Okay. Let's see here. Ya, saya udah share screen ya ini. Ya. Oke. Salah satu aspek daripada gereja yang discipleship driven, tentunya kita kembali mengacu kepada Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di sini Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Minggu lalu kita bicara ayat 20 ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu adalah dasar daripada discipleship. Kita kalau ngomong kita sebagai murid, kita makanya adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu, taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan bicara bagian ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gereja tidak bisa lepas daripada hal ini, yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa muridku. Itu adalah aspek penginjilan daripada sebuah gereja. Bahasa Inggrisnya, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I've commanded you. Nah, di sini dengan jelas dikatakan go. Go, pergilah. Nah, masalahnya kan kita ini seringkali firman Tuhan bilang pergilah, tapi kalau kita bilangnya hadirilah gitu ya. Jadi kita firman Tuhan mengatakan pergi, hamba Tuhan, gembala, pendeta ngomongnya datang. Suruhnya pergi, kita ngomongnya datang. Instead of saying go, we say come. Nah, jadi come do what gitu loh. Come sit down, come datang, duduk, dengarkan teaching saya, jangan banyak ngomong. Jadi jemaat yang baik dan manis gitu. Nah, itu yang kita suruh kepada orang-orang. Jadi kita nggak menuruti daripada firman Tuhan ini. Nah, seringkali itu yang membuat kita menjadi capek semuanya. Kita berusaha kita capek sekali membangun rumah Tuhan, padahal nggak pernah disuruh membangun gereja Tuhan, kan nggak disuruh. Yang disuruh apa? Yang kita disuruh adalah pergi dan menjadikan semua bangsa muridku. Yang disuruh nggak dilakukan, yang nggak disuruh dilakukan. Nah, makanya capek semuanya. Nah, firman Tuhan sekali lagi mengatakan pergi. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Nah, kalau kita bicara soal kata pergi, go, pertanyaannya gini, who must go first? Siapa sih yang disuruh pergi ini siapa? Gereja disuruh pergi untuk menjangkau dunia, atau dunia yang lagi disuruh pergi ke gereja? Siapa yang mesti pergi? Gitu. Kalau Tuhan Yesus ngomong pergi, yang disuruh pergi siapa?
Gereja suruh ke dunia suruh pergi ke gereja, atau gereja disuruh pergi ke dunia. Gereja disuruh pergi ke dunia. Amin. Ya. Makanya kita mengenal Yesus itu sebagai sahabat orang berdosa. Yesus nggak pernah berdosa, tapi dia adalah sahabat orang-orang yang berdosa. Dia itu engaging their world, itu ya. Jadi dia menjangkau dunia mereka. Nah, jadi ada perbedaan besar antara kita ini menjangkau dunianya orang berdosa dibandingkan dengan cuman mengundang mereka untuk memasuki dunia kita. Tapi terus kemudian kita menghakimi mereka kalau mereka tidak melakukan hal itu. Jadi seringkali gereja itu dibentuk, diatur sedemikian, dan ekspektasi yang diciptakan sedemikian bahwa kita itu mengundang sih jiwa-jiwa. Makanya kita kalau KKR bilangnya hadirilah, suruh orang, kita ngundang, suruh datang. Tapi sebetulnya panggilan Tuhan itu kan bukan begitu. Panggilan Tuhan bukannya dunia suruh datang ke gereja loh. Panggilan Tuhan itu sebenarnya gereja yang disuruh pergi ke dunia. Gereja yang disuruh menjadi garam. Gereja disuruh menjadi terang. Gereja disuruh menjangkau dunia. Jadi di gereja kami di IFGF kita punya yang namanya discipleship journey, suatu perjalanan pemuritan. Itu ada 4 langkah: come, grow, serve, lead. Come, datang; grow, bertumbuh; serve, melayani; lead, memimpin. Itu yang pertamanya udah come, gitu ya. Tapi yang harus kita artikan tuh come itu bukan hanya dunia suruh datang ke gereja, tapi kita ini disuruh datang untuk menjangkau dunia. Nah, Lukas 15 ayat yang pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang pada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, ini ada satu tension ya di sini, bahwa pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu nggak ada masalah sama sekali sama Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka dijangkau oleh Yesus, ini orang-orang gereja, ahli Farisi, ahli Taurat, itu yang bersungut-sungut. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kenapa begitu? Karena orang-orang ahli Taurat ini membangun identitasnya sebagai umat Tuhan itu dengan disengagement, atau dengan, jadi buat mereka tuh begini, aku ini anak Tuhan. Dari mana ciri-cirinya? Karena aku tidak campur sama dunia ini. Aku tidak makan bersama mereka, aku tidak melakukan hal-hal seperti mereka, aku ini anak Tuhan, dan itu terbukti dari betapa terpisahnya hidupku daripada hidup mereka. Jadi identitas orang Farisi sebagai yang mereka anggap sebagai umat Tuhan itu adalah dari disengagement. Sedangkan Yesus membuat satu engagement kepada orang-orang berdosa. Nah, ini beda sekali, bertolak belakang 180 derajat. Tuhan itu sahabat orang-orang berdosa. Nah, jadi di sini saya katakan engaging culture and community is all about building bridges of friendship, not religious walls. Jadi ketika kita menjangkau budaya dan komunitas di sekitar kita, itu semestinya kita melakukannya dengan cara membangun jembatan persahabatan, bukan membangun tembok pemisahan. Ya, Yesus tidak mengharapkan orang-orang yang tidak percaya itu untuk meloncat memasuki dunianya dia. Karena itulah dia yang loncat memasuki dunia mereka. Nah, itu saudara. Jadi
saya ingin menunjukkan kepada saudara sekalian di sini betapa berbedanya konsep atau filsafatnya Tuhan Yesus dibandingkan dengan orang-orang Farisi. Nah, perbedaannya ini sangat menyolok gitu ya. Saudara tahu nggak bahwa orang Farisi itu sebetulnya sangat evangelistik. Mereka tuh bukannya nggak menjangkau orang lain. Oh, nggak begitu. Salah satu goal mereka adalah untuk betul-betul menjangkau orang-orang lain untuk di-convert, untuk diubahkan menjadi seperti mereka gitu ya. Di Matius sebentar. Di Matius pasal orang lain. 23. Sebentar ya. Saya mau baca dengan bahasa. Ini nggak ada di catatan saya. Matius 23 ayat yang ke-15. Yesus mengatakan begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi, ini Tuhan Yesus yang bicara loh. Matius 23 ayat 15 ini. Artinya apa? Mereka tuh bukannya nggak berusaha, mereka itu sangat punya semangat yang tinggi untuk menobatkan orang, ceritanya gitu ya. To convert, untuk merubah menjadi pengikut agama Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu bikin mereka itu 2 kali lebih jahat dari kamu sendiri. Jadi orang Farisi ini evangelistik, saudara. Mereka menginjil, tapi menginjilnya ini bukan yang sesuai dengan keinginannya Tuhan Yesus sama sekali, malah kebalikannya. Bedanya apa sih? Orang Farisi, kalau menginjil kepada atau menjangkau orang dan dalam tanda kutip mentobatkan mereka, itu artinya bagi mereka itu adalah mereka meninggalkan semua adat istiadat budaya mereka dan mengikuti adat istiadat budayanya dia. Nah, itu berbeda sekali dengan Tuhan Yesus yang kebalikan. Dia yang pergi menyeberang ke budaya daripada dunia ini untuk menjangkau mereka. Jadi identitas Farisi adalah disengagement dari dunia. Tapi Yesus kebalikannya, dia malah engage dunia. Nah, itu perbedaan yang sangat besar, saudara. Tuhan Yesus itu mau kita pergi ke dunia dan membawa kebenarannya kepada mereka. Dan kalau orang Farisi itu kebalikan, pokoknya yang mereka itu harus mengikuti adat istiadatnya mereka. Nah, ini suatu perbedaan yang sangat menyolok ya. Nah, mereka mendefinisikan kebenaran mereka itu in terms of non-engagement. Nah, Tuhan Yesus itu justru kebalikannya sama sekali. Nah, jadi begini, kalau kira-kira begini ya, kalau misalnya orang-orang Farisi itu hired some spies gitu ya, dia mendapatkan beberapa orang mata-mata untuk mengikuti kehidupan saudara, ngikutin saudara gitu ya. Saudara ngapain aja sepanjang minggu. Itu kira-kira laporan apa yang akan diberikan oleh mata-mata itu? Apakah mereka akan mengatakan, oh kita mau memperhatikan hidup kamu, kita melihat bahwa kamu ke gereja hari Minggu, Bible study hari Selasa, prayer, persekutuan doa hari Rabu, persekutuan dengan anggota gereja lainnya pada hari Kamis, latihan paduan suara hari Jumat. Kita sudah melihat ini semua dan kita menyimpulkan tanpa ada keraguan-raguan bahwa Anda adalah sahabat daripada para orang Kristen.
A friend of Christians. Nah, kalau Tuhan Yesus itu kan a friend of sinners, sahabat orang yang berdosa. Nah, kira-kira mata-matanya orang Farisi ini kalau ngikutin kehidupan saudara ini akan mendapatkan kesimpulan yang seperti apa? Anda ini akan ditemukan sebagai teman atau sahabat orang Kristen atau sahabat orang berdosa. Kapan terakhir kali Anda makan atau makan siang atau ngopi gitu dengan orang-orang yang belum percaya? Apakah Anda mempunyai persahabatan yang intensional, yang punya tujuan untuk memuridkan dengan orang-orang yang belum percaya? Nah, itu pertanyaannya, saudara. Nah, maaf, tadi ini saya baru datang dari jemput istri saya segala macam, saya mau ke WC bentar ya, break 3 menit ya, sebentar. Iya, Pak. Break 3 menit. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi jadi saya sudah kirim ini ya, pesan kepada kakak-kakak saudara dari generasi 1 untuk sebisanya join dalam acara ini. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Oke. Untuk dengar acara ini, ya kita kan bisa mendapatkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Amin. Itu marilah kita manfaatkan itu, kita buru, kita kejar dengan segala usaha dana gitu. Yang jadi sudah dikeluarkan begitu banyak biaya untuk mendidik saudara-saudara, kenapa enggak juga kakak-kakak saudara dari generasi 1, meskipun mereka harus berusaha dengan lebih dari saudara kan tinggal duduk aja ya. Nah, tapi mereka harus naik ke bukit, harus bayar pulsa, harus cari usaha gitu. Tapi kita semua untuk ditempa untuk untuk betul-betul tough, betul-betul benar-benar benar-benar tangguh gitu. Tangguh. Tidak cengeng. Semua ini dilatih untuk militan ya, untuk betul-betul militan ya. Terima kasih saudara-saudara mau bekerja sama untuk militan. Kalau mendengarkan khotbah ya dengarkan betul-betul, catat semuanya, belajar, renungkan firman Tuhan dalam saat-saat doa, waktu saudara-saudara berkeliling lapangan itu semua ya bagus. Ini Pak Dhani udah kembali, silakan Pak Dhani, go ahead. Ya. Nah, jadi itu suatu pertanyaan yang sangat penting yang kita perlu jawab ya. Maka kita ini sahabat orang berdosa atau kita ini sahabatnya orang Kristen? Kalau kita bicara soal pergi, ini dasar daripada pemuritan ya. Pergi. Itu meninggalkan zona nyaman kita. It's a willingness, kerelaan untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari lingkungan yang di mana saudara nyaman, untuk terjun dan menjangkau orang-orang di dalam budaya mereka di mana mereka berada. Ini adalah harus menjadi dasar dan esensi daripada gereja, karena ini kita menggali lebih dalam Matius 28 ayat 18-20 ini. Kata pergi ini banyak orang nggak mengerti. Banyak gereja itu cuman, ayo kamu datang. Nggak banyak gereja yang betul-betul pergi atau menyiapkan orang-orangnya untuk pergi. Tapi semuanya ini paradigma sih ya. Banyak gereja ya itu nggak disebutkan gimana, tapi menjadi corporate culture, menjadi budaya daripada gereja itu. Segala sesuatu direncanakan dan dirancang sedemikian sehingga orang itu kan ngerti gitu apa yang diekspektasikan dari mereka itu mereka ngerti. Kalau gereja itu kebanyakan konsepnya adalah datang. Jadi tujuan daripada semua yang kita lakukan, mulai dari iklan di majalah atau di koran, atau semua yang kita lakukan adalah
kita berupaya supaya orang itu datang ke gereja. Begitu orang itu datang ke gereja, maka kita sudah mencapai goal kita. Di mana orang begitu udah datang, terus mereka juga merasa, oke, ekspektasi apa mereka? Yo, setelah kamu datang ke gereja, ya diharapkan bahwa kamu itu datang tiap minggu. Datang tiap minggu ngapain? Ya, pokoknya datang dengan setia. Kita mulai berasa, oh, setia itu dan diharapkan untuk saya lakukan setelah saya datang tiap minggu adalah ya pokoknya datang, duduk di tempat yang baik, kemudian mendengarkan firman, dengerin khotbah Pak Pendeta, dan ya kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, memberi ya sudah. Itu kira-kira kebanyakan kalau saudara pergi ke gereja rata-rata, itu ekspektasinya. Kayaknya kalau Anda sudah datang dengan teratur ke gereja tiap minggu, maka mereka sudah puas. Anggota yang setia, anggota yang baik. Kalau saudara nggak nongol, ditanyain, kemana minggu lalu? Oh iya, ya. Jadi secara tidak langsung saudara tahu, oh saya nih diharapkan untuk datang tiap minggu. Oke. Anda nggak datang, diteleponin. Tapi nggak pernah ada yang nelponin nanya, kamu udah menjangkau tetanggamu belum? Nggak ada yang nelponin. Yang nelpon itu hanya kalau saudara nggak datang hari Minggu. Jadi apa? Gereja ini membangun satu budaya apa? Budaya come, budaya datang. Kalau kamu datang, kamu adalah orang Kristen yang baik. Kamu datang soalnya, tiap minggu datang, setia, memberi juga, dan kamu udah sip, tidak perlu apa-apa lagi. Itu menjadi budaya dan menjadi DNA daripada gereja itu. Nah, semestinya nggak demikian, saudara. Gereja yang namanya gereja pemuritan, discipleship-driven church, DNA-nya bukan datang, tapi pergi. Jadi semestinya itu yang menjadi topik yang banyak sekali dibicarakan, banyak dikhotbahkan, banyak ditanyain, kamu, itu teman kamu yang kamu bawa waktu itu gimana? Oh iya, dia mau datang lagi. Oh iya, ada lagi nggak yang mau datang? Jadi pembicaraan begitu tuh yang menjadi mewarnai daripada setiap pembicaraan. Tapi kalau kebanyakan gereja terus terang kan nggak begitu, saudara. Ya, nangkep nggak, saudara? Ini sesuatu yang subtle, tidak terlalu mudah untuk ditangkap begitu, bahwa gereja itu, semua gereja itu punya budaya, saudara. You begitu masuk di satu gereja, you tahulah budayanya kira-kira gimana. Di sini, kalau Anda masuk satu gereja, saudara langsung tahu, di sini saya diekspektasikan berpakaian seperti apa, gitu ya. Karena saudara lihat, pendetanya pakai jas, pakai dasi, oke. Ngerti lah, itu nggak usah ngomong, ngerti budayanya. Dari pembicaraannya, dari apa yang ditanya, dari apa yang orang itu concern tentang saudara itu, saudara tahu gereja ini what this church is all about. Gitu. Gereja ini apa sih yang diurusin gereja ini? Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saudara, dari hal-hal yang ditanyakan kepada saudara, saudara kan tahu. Nah, saudara, kita harus memastikan bahwa gereja yang kita bangun ini adalah gereja yang sesuai dengan firman Tuhan. Pergi itu artinya meninggalkan zona nyaman untuk mengidentifikasikan diri dengan budaya yang sedang kita jangkau. Itu. Saya beberapa waktu yang lalu ya, ini saya mau tunjukkan clash antara budaya. Saya punya salah satu anggota gereja saya, dia dulunya dari gereja tradisional benar, dari HKBP.
Ya, jadi sangat formal, kalau ke gereja selalu pakai jas dia. Dia baik sekali, baik sekali. Setia, selalu datang gitu ya. Nah, dia jadi kepala Asher. Satu hari saya menjangkau satu orang ini gangster, saudara, orang Vietnam, orang gangster. Itu tato di mana-mana, anting-anting ada 18 gitu ya. Nah, ada 18 di mana-mana, di sini, di mana-mana, di mana-mana. Nah, suatu hari dia akhirnya bertobat. Dihitung Pak Dani ya, 18. Kemudian dia minta dibaptis. Nah, Dihitung itu 18 tuh. Nah, nanti dulu. Jadi kan dia dibaptis itu ya, dibaptis. Nah, setelah selesai dibaptis, kita suka cita gitu ya, udah baptis. Dia nanya sama saya begini, Pak, ini saya udah dibaptis ini sekarang. Menurut Bapak, apakah ini anting-anting ini sebaiknya semuanya dilepasin atau enggak ya, gimana ya, yang di bibir, yang di lidah, yang di dagu, yang di alis, yang di kuping, ada 18, saudara. Apa saya lepas aja semua atau enggak? Nah, saya mau tanya sama saudara semua. Kalau saudara jadi saya, jawabannya apa? Lepas atau enggak? Nggak bisa jawab, nggak bisa anak juga. Hah? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Yang bilang lepas angkat tangan, lepas angkat tangan. 1, 2, 3, 4, oke lepas. Ya. Nih ragu-ragu. Nah, oke, hampir semua mengatakan. Saya juga kepengen ngomong yang sama, lepas gitu loh. Saya juga maunya dia lepas gitu kan. Buat apa itu semuanya begitu gitu. Cuman saya tanya dulu sama dia, kenapa kamu mau lepas? Nah, saya berharap begini, pengharapan saya kan, saya setelah dibaptis, saya sudah tahu betul identitas saya adalah identitas yang baru dalam Kristus Yesus, dan bahwa saya tidak perlu menciptakan identitas sendiri dengan ini, dan sebagainya. Saya udah lahir baru, punya identitas. Kalau dia jawab gitu, karena yes, you don't need it anymore. Kamu udah nggak butuh hal-hal itu. Tapi sayangnya, itu bukan jawabannya dia. Dia jawab, tahu ya jawabannya dia apa? Dia bilang gini, iya soalnya saya mau lepas karena kayaknya begitu banyak orang-orang gereja sini yang ngeliatin saya dengan aneh. Kalau saya ketemu sama saya, dia ngeliatin ini, diliatin dari atas sampai bawah. Malah kelihatannya ada beberapa orang yang ngitungin ini ada berapa anting-anting saya. Saya langsung tertemplak. Iya, gue juga ngitung ada 18. Aduh. Ya itu. Nah, jadi karena dia ngomongnya begitu, saya bilang begini, aduh, maafkan gereja kami ini belum mempunyai komitmen yang kuat untuk engaging the culture we are reaching. Untuk apa sih engaging itu ya bahasa Indonesia ya Pak David ya? Untuk menjangkau budaya yang sedang kita lagi mau jangkau. Ini kan harusnya kita ya jadi kita nggak begitu. Kita punya zona nyaman. Zona nyaman saya, orang mestinya nggak usah tato, nggak usah pakai anting-anting gitu loh. Itu zona nyaman saya, itu zona gereja gitu loh. Nah, saya di situ merasa kayak orang Farisi. Gereja saya ini kayak gereja Farisi, bener ya. Ya, padahal kan namanya orang terima Tuhan Yesus, itu kan suatu komitmen hati, bukan urusan apa yang dipasang di luar sana gitu loh. Tapi buat kita ini, it's more important to look right than to be right. Lebih penting kelihatannya benar daripada benar-benar gitu. Karena orang nggak ada yang mulai ngeliatin dia itu dengan agak aneh gitu tuh nggak ada interest untuk kamu gimana kehidupan doamu, nggak ada yang interested dengan dalamnya dia. Kehidupan doamu gimana, kehidupan kekudusanmu gimana, bagaimana pengertianmu akan firman, yuk kita ngobrol untuk mengenai firman. Nggak ada.
Semua cuma lihat, ini orang masih pakai anting-anting 18 gitu loh. Jadi ya itu keadaan banyak gereja termasuk gereja saya loh. Tadi yang saya bilang ketua asyir saya bekas orang HKBP itu, satu hari manggil saya, Pak, sini, cepetan, lihat. Ada apa? Lihat tuh, ada orang lagi buang puntung rokok di ke halamannya tetangga sebelah gereja. Lagi buang puntung rokok gitu. Jadi maksudnya ketahuan tuh, itu dia udah ke gereja kita lama, ternyata dia masih merokok. Dia ketahuan, tertangkap basah. Gitu. Terus saya bilang sama dia gini, wah kasihan ya buang rokok sampai jauh sekali begitu. Mulai minggu depan, mari kita taruh asbak di depan pintu gereja. Dia melotot, saudara. Hah? Gitu. Bekas HKBP, saudara. Hah? Maksudnya bagaimana, Pak? Apa kita mau mempromosikan orang untuk merokok? Saya bilang gini, enggak lah, masa sih ngeliat puntung rokok jadi ke orang. Mana ada orang lihat puntung rokok tuh like, puntung yang begitu indah. Wow, saya ingin merokok. Mana ada sih orang begitu? Nggak ada lah. Tapi apa itu maksudnya? Oh, kita ini adalah tempat yang kudus, kita tidak boleh merokok. Terus saya juga nggak menganjurkan orang merokok, tapi sebenarnya gimana sih ya, maksudnya itu kalau itu orang tadi tuh kalau nggak ketahuan, dia kan udah buang pintu rokok, di kantongnya pasti masih ada rokok, mungkin ketutupan jasnya gitu. Kemudian dia akan masuk ke gereja, dia akan mulai menyembah Tuhan, haleluya. Dan selama itu kita semua melihat, bagus ya. Semua dari luar kelihatan sangat baik, angkat tangan waktu menyanyi, haleluya. Padahal dia masih perokok juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting luarnya sesuai dengan budaya kita, budaya gereja. Nah, ini loh saudara. Ini sih yang saya lagi ngomong ini. Kita ini bangun gereja apa sih? Kita ini bangun gereja seperti apa? Kita urusan luarnya atau urusan dalamnya? Nah, Tuhan Yesus itu tidak pernah berdosa ya. Tapi dia tuh nggak dihindari sama orang-orang berdosa. Sekarang kebalikan kan? Orang berdosa nggak ada yang nyariin gereja. Ada nggak sih orang Sabtu malam gitu mabuk-mabukan sampai jam 4 pagi gitu Sabtu malam, terus dia bangun, aduh, tahu-tahu matahari udah terang, aduh, ini masih teler nih, sabu-sabunya tadi, sabunya masih kerasa, ini alkohol belum selesai diminum, jam 5 udah bangun, aduh, ke gereja yuk, gitu. Ada nggak sih orang kayak gitu? Lagi teler-teler gitu, terus mau ke gereja. Nggak ada lah. Nggak kepikir mau ke gereja. Kalau zamannya Tuhan Yesus nggak kayak gitu loh. Orang-orang berdosa nggak ada masalah tuh mendekat sama Yesus. Dulu orang-orang berdosa ya, beginilah, pokoknya dua macam orang ya, dua macam orang. Yang tertarik sama Tuhan Yesus itu ada dua kelompok orang. Satu, anak-anak kecil. Kedua, orang-orang berdosa. Udah, mereka yang tertarik sama Tuhan Yesus. Sekarang, dua kelompok itu nggak tertarik sama Yesus gitu. Yang tertarik sama Yesus justru orang-orang gereja. Dulu orang gereja nggak tertarik sama Yesus. Kebalik, sekarang ini semua kebalik. Nah, saya mendiskusikan hal ini ya, supaya kita ini semua mulai berpikir dengan sungguh-sungguh. Kita ini bagaimana ini? Bagaimana kita mau menjangkau dunia ini sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus. Nah, kita kembali ke PowerPoint saya ya.
Jesus did not expect non-believers to jump into his world, so he jumped into theirs. Tuhan Yesus tidak mengharapkan orang-orang yang belum percaya itu loncat memasuki dunianya dia, karena itu dia yang loncat ke dunianya mereka. Nah, ini satu perkataan yang sangat baik. We do not convert to disciple. We disciple so we can convert. Kita bukan membuat orang bertobat untuk dimuridkan. Kita memuridkan supaya kita bisa membawa mereka ke dalam pertobatan. Ya. Firman Tuhan mengatakan, go make disciples of all nations. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Lukas 19 ayat 10. Itu pernyataan misinya Tuhan Yesus. Lukas 19 itu kan ceritanya Sakius, orang yang paling tidak populer di dalam konteks kisah ini. Dan Tuhan Yesus berhenti di bawah pohonnya Sakius. Dan dia berkata, hari ini aku harus nginep di rumahmu. Suatu keputusan yang sangat tidak populer, dimarahin sama semua orang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, inilah sebabnya anak manusia itu datang. This is my mission statement. Mission statement itu kan jawaban dari pertanyaan, mengapa aku ada. Di sini dijawab sama Tuhan Yesus, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bukankah gereja itu harusnya ada juga untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang? Go make disciples of all nations. Nah, banyak orang berpikir bahwa pemuritan, discipleship, itu adalah program di gereja untuk membuat orang Kristen menjadi orang Kristen yang lebih baik. Itu kan keliru sama sekali, saudara. Karena pemuritan itu bukan program menjadikan orang Kristen menjadi orang Kristen yang lebih baik. Pemuritan itu sebetulnya mulai sejak seorang itu belum Kristen. Dari mana taunya? Di sini katakan go, make disciples of all nations. Nah, all nations ini artinya bangsa-bangsa. Ya belum bertobat lah. Bangsa-bangsa itu harus dimuridkan, belum bertobat. Dan kemudian setelah perkataan ini, baru baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Jadi discipleship starts before baptism. Pemuritan mulainya itu sebelum baptisan. Berarti pemuritan mulai sejak orang itu belum bertobat, belum dibaptis, belum jadi orang Kristen. Itu artinya daripada pemuritan. Nah, sekarang kita baca nih ya dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. 1 Korintus 9, ayat 19-23. Paulus ini mengatakan, aku melakukan ini semuanya ini, tujuannya jelas. Gitu. Nah, zaman sekarang ini ya, banyak orang, apalagi kaum milenial itu yang muda-muda bangga banget kalau, saya melakukan segala sesuatu tanpa agenda. Nggak ada agenda. Kita ketemu nggak punya agenda. Nggak ada tujuan-tujuan tersembunyi katanya. Kalau Paulus ini kebalikan. Dia sih, aku ada tujuan, aku ada agenda. Segala hal yang aku lakukan, itu aku ada agenda yang jelas.
aku lakukan semua. Jadi kayak orang Yahudi lah, jadi kayak orang Roma lah, jadi kayak orang apapun juga. Itu saya lakukan demi supaya aku bisa memenangkan mereka bagi Kristus. Intentionality. Saudara, intentionality ini sangat-sangat penting. Gitu ya. Bahwa kita ini, semua yang kita lakukan, itu ada tujuannya, saudara. Sehingga kita itu tidak sekedar mau politically correct, acceptable to everybody, semua orang suka sama kita, senang sama kita, dan sebagainya. Nah, saudara, saya berikan paradigma baru di sini. Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Stop sampai situ dulu ya. Saya mau tanya sama saudara. Tuhan Yesus ngomongnya kan begini. Kalau kamu punya 100 domba, hilang satu. Siapa yang di antara kamu yang tidak akan meninggalkan 99 di tempat yang terbuka itu untuk mencari yang satu? Nah, kalau orang-orang itu pada mikir ya pada saat itu, mestinya jawaban mereka gini, ya nggak ada lah. Siapa orang gila seperti itu? Orang domba 100, ya bayangin ya, saudara udah punya domba 199, ada cuma satu yang hilang. Nah, yang kalau saudara meninggalkan 99, nyari yang satu, saudara. Nah, dikatakan you left them in the open country. Kan berarti kan expose berbahaya, kan itu bukan suatu keputusan yang apa ya, not a sound business practice. Karena you dapat yang satu, yang 99 hilang gimana? Kan rugi dong. Iya. Betul nggak, saudara? Jadi Tuhan Yesus Betul. ini ngomongnya ini sebetulnya cukup aneh. Siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba, jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun untuk pergi mencari yang sesat itu? Well, ya enggak lah. Gimana sih? Mana ada orang begitu? Mestinya begitu jawabannya, saudara. Mana ada orang meninggalkan 99 untuk mencari yang satu? That's not a good business decision. Satu ya sudah lah, cost of doing business lah. Satu hilang ya sudah. Daripada mencari 1, 99 hilang, nggak masuk akal. Nah, ini Tuhan Yesus itu sebetulnya sedang mengajarkan paradigma yang berbeda daripada paradigma semua orang. Karena semua orang normal, paradigmanya ya tinggal lah. Yang satu itu yang ditinggal, suruh ninggal, ya saudara coba, ninggal 99 atau ninggal yang satu? Ninggalin yang satu. Ditinggal, masa 99? Iya dong, yang logis begitu. Iya. Kalau kita sebagai businessman, ya, ngapain nyari satu yang 99 ditinggal? Ya, saya tahun lalu 151 hari tidak ada di tempat, karena saya pergi ke Saudi, ke Pakistan, ke Kirgistan, kemana nyariin, mau melakukan misi. Kan sebetulnya kan ya nggak masuk akal juga. Banyak orang ngomong, ini jemaat yang ada di sini gimana, Pastor? 5 bulan ditinggal. Mereka itu kan di Pakistan ya, nggak akan menjadi bagian dari kita di sini, gitu. Nggak masuk akal, nggak secara hitungan bisnis nggak masuk. Ya begitu. Masalahnya begini, saya mau ingatkan. Gereja itu bukan bisnis. Kalau bisnis, 99 itu, it's my job security. 99 ini adalah asuransi saya. 99 nafkah saya. 99 ini adalah lumbung beras saya.
Saya tuh heran ya, saya udah geleng-geleng kepala. Saya dengerin itu istilah begini tuh dari pendeta-pendeta loh, saudara. Mereka bilang, mereka bisa ngomong bahwa gerejanya itu adalah lumbungnya dia gitu. Saya pikir, waduh, jadi cowok gereja ini maksudnya ya tadinya cowok import ekspor ya. Sekarang cowok gereja ya. Gereja ini bisnis apa untuk kita buka gereja ini mau cari nafkah atau gimana? Waduh. Ya kalau cari nafkah ya jelas 99 itu diopenin lah, dipelihara supaya mereka sehat walafiat dan semuanya sehat, semuanya happy. Yang satu ya udahlah. Satu aja kok. Ngapain ngambil resiko 99 ditinggal? Cuman begini saudara, Tuhan Yesus itu kan nggak pernah salah ya. Dia bilang, Ya. dia bilangnya begini sih. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi begini saudara, kalau kamu itu benar sebagai gembala, 99 orang itu tidak memerlukan pertobatan, ya nggak usah diurusin banyak-banyak saudara. Orang sudah bertobat, udah nggak memerlukan pertobatan. Yang bisa menumbuhkan mereka itu Tuhan Yesus dan Roh Kudus kan. Jangan kita ini kemudian jadi babysitter, menjadi memelihara jemaat. Ada satu garis yang tipis di mana kita nih menjagai jemaat, melindungi jemaat, atau kita ini menjaga jemaat dan membuat jemaat kita ini tergantung sama kita, membuat jemaat ini nggak bisa berdoa sendiri sama Tuhan, karena setiap kali ada kebutuhan doa, minta yang mendoakan kamu, jadi harus pendetanya yang berdoa buat mereka, karena mereka nggak pernah berdoa sendiri, nggak pernah baca Alkitab, sehingga semua pengertian dari Alkitab harus dapatnya dari saudara. Itu yang saya katakan kalau di AFGF, gereja saya ini, dalam statement mission kita, connect with God, people is our mission, connect with God, make disciples. Tugas gembala kan adalah mengajar supaya jemaat itu bisa connect with God sendiri. Bukan harus melalui kita. Perantara kita satu-satunya Tuhan Yesus. Saya nggak perlu jadi perantara. Tapi banyak pendeta senang jadi perantara. Karena perantara itu kan dapat kangtau di situ, dapat duit. Dapat duit juga jadi perantara. Tolong doain saya, Pak. Ini gue bisnis baru mau mulai, tolong doain. Doain. Ya ini sedikit amplop buat Bapak, gitu kan. Karena dia nggak punya confidence, dia tidak punya keyakinan kalau doa dia manjur. Karena dia nggak pernah diajar connect with God. Yang connect with God itu cuma kamu, pendetanya. Dan ada banyak pendeta yang senang menikmati status itu. Kayaknya lebih mantep gitu. Aduh, kalau didoain Pak Pendeta, aduh rasanya tuh mantep gitu. Dan kita, ya bagus. Itu namanya job security gitu ya. Di mana kita ini jadi perantara ada enaknya juga, banyak persenan gitu ya, kangtau lumayan jalan, semuanya suruh doain ini, apa, dan sebagainya. Banyak mereka itu sebetulnya harus didewasakan, bisa dapat sendiri langsung dari Tuhan, nggak usah lewat kita. Kita ini tugasnya trainer, bukan menjadi provider doang gitu. Yang provider itu Tuhan, bukan kita. Kita ini trainer. Mereka harus datang langsung kepada Tuhan yang adalah provider mereka. Tapi kita seneng pura-pura jadi provider karena apa? Dapat duit. Gereja jadi bisnis. Makanya kita seneng orang itu nggak connect with God langsung, connect-nya lewat kita. Seneng kita itu. Orang jadi tergantung sama kita. Apa-apa minta diomongin gini, nggak pernah kita, kamu baca Alkitab sendiri dong. Apa yang Alkitab katakan? Oh, kita terus yang melakukannya. Hati-hati saudara jadi hamba Tuhan itu ya, harus setia dengan cetak birunya Tuhan yang asli. Gitu. Di sini sangat jelas dikatakan. Yesus dia ngomong begini, saudara.
Let me share the screen again. Nah, saudara kalau lihat gelas ini 90, gelas ini penuh nggak sih? Enggak, Pak. Hampir. Hampir penuh. Ya, oke. Hampir penuh ya. Oke, saya mau tanya gini. Gelas ini 99% penuh atau 1% kosong? 1% kosong. Wah, kamu adalah murid yang sangat baik. Itu. Bagus. Betul, saudara. Ini ya, gelas ini ya. Kebanyakan orang, itu kalau lihat gelas ini, ditanyain ini gelas ini 99% penuh atau 1% kosong, kita pasti ngomongnya 99% penuh. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, gelas ini 1% kosong. Jadi ya, kamu tuh, ini namanya paradigma, saudara. Ini namanya paradigma. Bagaimana kita melihat sesuatu. Kalau kita melihat begini 99 penuh, itu ya normal. Kalau gereja saudara kursinya ada 100, dan hari Minggu yang datang 99, cuma 1 yang kosong, saudara akan pulang dari kebaktian itu dengan senyum yang besar, dan cerita sama istri saudara, waduh hari ini kebaktian, wah luar biasa, banyak yang datang, penuh gereja. Berapa yang datang? 99. Cuman 1 yang kosong kursinya, gitu loh. Ya kan? Ya. Tapi kalau Tuhan Yesus tuh lagi mengajar kita, kalau 99% orang yang setia, yang tidak membutuhkan pertobatan, itu tidak membawa sukacita sebesar 1 orang yang bertobat datang. Itu paradigma yang harus dimiliki oleh gembala, karena kebanyakan gembala nggak mikirinnya begitu. Dia lebih seneng orang yang setia, yang nggak butuh pertobatan datang, karena mereka orangnya baik-baik, suka ngirimin makanan, suka ngasih persembahan dan sebagainya. Itu jauh lebih menyenangkan lah orang-orang begitu daripada orang-orang yang belum bertobat gitu ya. Waduh. Makanya kita selalu ngomongnya, ya cuman 1 yang kosong kursinya. Tuhan itu ingin menantang kepada kita semuanya, bagaimana kita melihat jiwa-jiwa, saudara. Jiwa-jiwa yang setia sama jiwa-jiwa yang terhilang itu lebih penting mana sih buat kita? Kita mengatakan, waduh, kalau saya tinggal itu 99, terus saya nggak urusin mereka, terus saya nyari yang 1, apa yang akan terjadi? Ya mungkin yang akan terjadi adalah begini, yang 99 itu melihat contoh yang diberikan oleh saudara dengan kehidupan saudara, mungkin 99 orang itu akan menjadi orang-orang yang juga peduli dengan orang yang terhilang. Dan mereka tidak akan begitu mempedulikan kenyamanan dan kesejahteraan mereka sendiri ketimbang memperhatikan bagaimana mereka bisa menjangkau orang yang terhilang. Mungkin ketika mereka melihat Anda melakukan hal itu, mereka akan disadarkan dan mereka tidak akan menjadi high maintenance members, tapi akan menjadi low maintenance members yang nggak perlu diopenin, nggak perlu diurusin macam-macam. Dia bergerak dengan aktif, membawa jiwa-jiwa yang baru kepada Tuhan. Mungkin mereka akan menjadi murid yang lebih baik ketika mereka melihat contoh yang diberikan oleh hamba Tuhan itu sendiri, karena hamba Tuhan itu sendiri menunjukkan kehidupan seorang murid. Haleluya. Haleluya. Ada amin, saudara. Amin. Amin. Seringkali ya, jemaat itu jadi high maintenance. Tahu nggak high maintenance? Wah, apa sih? Perawatan yang perawatan yang mahal. tingkat perawatan yang tinggi gitu. Perlu diurusin terus itu. Wah, harus terus didoain, diteleponin dia. Lawang sudah bertobat, lah Tuhan Yesus udah mati buat mereka, mau apa lagi sih? Udah gitu udah dikirimin Roh Kudus lagi. Wow, yang membangkitkan Yesus Kristus ada di dalam mereka loh. Urusan
Kecil-kecil semua harus pendetanya lagi, urusan begini begitu. Gereja seperti apa yang kau inginkan? Tapi ya ada pendeta yang suka sih dengan gereja itu ya, jadi satu codependency relationship yang sangat tidak sehat dan tidak diinginkan oleh Tuhan. Tapi istilah Indonesia kan lu gak ada, lu mau, gua ada. Jadi pokoknya kalau ada pembelinya, ada aja yang mau jual, yang menjadi penjualnya. Nah mungkin saudara mengatakan lah, emangnya kenapa sih kalau gitu, kalau urusan mereka lah, ada yang mau beli, ini ada yang mau jual, ya udahlah. Ya kalau begitu drug dealer gimana? Yang kita perjualkan ini nggak benar, saudara. Mereka mau di-pamper, mereka mau di-nina-bobokan, mereka mau Tuhan ini sedang membangun suatu laskar. Bukan bayi-bayi yang nggak bisa, udah 50 tahun masih bayi, udah brewoken gitu ya, tapi masih bayi, nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk menjadi suami nggak becus, jadi bapak nggak becus di rumahnya sendiri. Dan nggak bisa, nggak dididik, saudara. Saudara, itu tugas kita, mendidik mereka supaya mereka menjadi murid, saudara. Mungkin kalau kita melakukannya dengan iman, bahwa komitmen kita itu sangat terhilang, maka orang yang ikut kita akan menjadi demikian juga, karena seorang murid akan menjadi sama seperti gurunya, saudara. Nah, kalau saudara jadi gurunya begitu, mungkin jemaat saudara akan menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang semangat, jemaat yang evangelistik, jemaat yang tidak segan-segan menjangkau mereka yang terhilang, dan menjadi sahabat dari para orang berdosa sama seperti Tuhan Yesus. Nah, saudara, itu adalah paradigma yang baru yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Ini saya akan tutup dengan kisah ini ya, dari Lukas 15 ayat 29. Tentunya saudara tahu cerita ini, cerita anak yang terhilang. Ada anak yang terhilang, dan si bungsu, kemudian ada si sulung, kakaknya. Saudara tahu lah ceritanya, anak bungsu ini kurang ajar benar, dia minta warisan dibagi, dia keluar pergi, akhirnya kelaparan, kembali kepada bapaknya, mau jadi seorang hamba, tapi diterima kembali menjadi anak. Dan dipeluk oleh bapaknya, diberikan jubah yang baru, kasut yang baru, bahkan cincin yang baru. Artinya kembali menjadi seorang ahli waris. Kemudian pesta besar, lembu yang tambun disembelih, dan ketika itu semua terjadi, si sulung pulang nggak tahu apa yang terjadi, dia cuma dengar kegaduhan, dan dia marah sekali kepada bapaknya. Dia dikatakan di sini, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, ini sebetulnya potret daripada gereja. Ya. Potret daripada gereja pada zaman ini. Ya memang ada si bungsu yang terhilang tuh ada. Tapi yang hilang bukan cuma dia, saudara. Yang sulung itu juga hilang menurut saya.
Cuman yang satu hilang di luar, yang satu hilang di rumah. Yang sulung ini hilang di rumah karena dia sebagai putra, sebagai anak, udah tidak mempunyai paradigma anak. Karena urusannya dia dengan bapaknya adalah urusan upah. Dia bilang, aku udah kerja setia bertahun-tahun, nggak pernah melanggar perintahmu, tapi 1 ekor anak kambing aja kamu nggak pernah kasih buat aku. Jadi urusannya kan yang jadi urusan anak kambing. Kemudian bapaknya jawabnya lucu. Ini kita bisa mendapat banyak jawaban daripada bapak ini. Dia bilang ini kan anak lagi ngamuknya susah. Kambing aja aku nggak dikasih, 1 anak kambing aja nggak dikasih. Bapaknya bilang, aku kan bersama-sama dengan kamu. Jadi dia minta kambing, bapaknya menawarkan dirinya. Gitu. Saya bisa bayangin tuh anak lagi, hah? Siapa yang minta kamu? Aku nggak lagi mau sama kamu, aku lagi minta kambing, tahu nggak, Pi? Kambing. Papinya, how about me? Adakah aku lebih berharga dari kambing? Nah itu, seorang anak menurunkan derajatnya dia sendiri menjadi seorang pegawai. Banyak orang Kristen yang nggak mau jadi anak, maunya jadi pegawai. Tragis ya saudara ya. Kalau pegawai itu kan urusannya pekerjaan dan upah. Bukan relationship, bukan suatu persekutuan. Dia cuma minta upah, bapaknya menawarkan suatu persekutuan. Aku bersama-sama dengan kamu. Artinya, kamu adalah anakku. Mestinya kita mempunyai hati, hasrat, keinginan yang sama. Paradigma yang sama. Tapi ternyata lain sekali paradigmanya. Tuhan Yesus mengatakan kalau 100 domba, 1 hilang, itu yang dicari. Kita harus fokus sama yang 1. Nah ini, itu 1 dari 100. Ini cuma 1 dari 2. Kembali, nggak ada senengnya, saudara. Karena apa? Karena lebih suka, inilah rumah tangga, ini aku kerja, dapat kambing, dan ini yang zona nyaman saya. Sehingga bapaknya ngomong, udah sepatutnya kita tuh bersuka cita karena adikmu itu tadinya mati sekarang hidup, tadinya hilang sekarang ditemukan kembali. Itu hati Bapak. Nah, ternyata ada anak yang tidak mempunyai hati Bapak. Nah, mudah-mudahan gereja yang kita bangun, saudara, akan dipenuhi bukan dengan seperti anak-anak sulung ini, di mana mereka itu tidak mempunyai hati Bapak. Ya datang, nurut, nggak kemana-mana. Tapi jangan pikir mereka tuh bagus loh. Mereka tidak menyatu hatinya dengan hati Bapa. Urusannya apa? Setiap kali tuh transaksi. Ngurusin orang gitu. Karena semuanya transaksi. Saya udah gini, mesti yang gini. Saya udah kemarin bawa makanan buat seluruh gereja. Kok nggak pada terima kasih? Saya kemarin ini udah volunteer. Ini mana? Kok nggak ada ucapan terima kasih dari panitia dan sebagainya. Wah, capek. Mana anak kambing saya? Mana anak kambing saya? Capek loh. Nggak mempunyai hati seperti hatinya Bapak. Nah, ini semua diskusi yang kita lakukan hari ini, itu kita bicara mengenai apa? Seperti apa sih hatinya orang-orang yang mestinya ada di dalam gereja yang kita bangun? Nah, mudah-mudahan saudara mengerti satu kata pendek yang saya bahas sepanjang 1 jam ini, yaitu kata pergilah. Amin. Amin. Kata pergilah itu harus menjadi DNA kita. Bukan kata hadirilah, datanglah, tapi pergilah. Mari kita mengizinkan diri kita peduli dengan keberadaan orang-orang yang mau kita jangkau. Amin, saudara. Amin. Amin. Ya.
Baik, saudara sekalian, itu adalah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan saudara belajar sesuatu yang baru, yang membuka pikiran saudara, paradigma yang baru. Kalau lihat gelas, ya 99 persen penuh atau 1% kosong. Ya, supaya mudah-mudahan saudara Ya. Terima kasih. Pak David. Terima kasih Pak Sudani Hanafi. Boleh bertanya, Pak? Ada yang mau bertanya, boleh Pak Dani? Ya. Ini kebetulan Boleh. Pak Dani bahas begitu luar biasa topik ini. Saya mau bahas ini, Pak. Menurut Bapak dari pengalaman dan pendapat Bapak, kebetulan saya catat pertanyaannya. Menurut Bapak pemuritan yang ideal itu kira-kira menurut Bapak ketika kita datang ke satu kampung itu berapa lama dan bahasnya itu sampai tahap mana untuk mereka bisa mulai melakukan penjangkauan pemuritan ini di kampung mereka. Contoh, saya datang dari Singkawang, pergi ke kampung A, terus saya ketemu dengan, contoh ada 5 orang yang ternyata mereka siap dimuridkan. Nah, mungkin efektif dan bukan materi sih, efektifnya berapa lama dan sampai tahap apa dimuridkannya, Pak. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu adalah, apakah benar atau menurut pendapat Bapak, berarti seperti Paulus ketika dia pergi ke satu tempat, dia ketemu dengan orang yang mau kita muridkan. Berarti fokus kita tuh saya lihat dari Paulus juga adalah dia muridkan yang ada sampai benar-benar bertumbuh, dan ketika Paulus meninggalkan tempat itu, Paulus itu tidak meninggalkan dengan tangan kosong di sana, tapi ada yang melanjutkan itu. Jadi 2 pertanyaan itu, Pak, yang saya tanyakan. Ya, pertanyaan yang sangat bagus, praktis. Memang itu tidak ada suatu formula bagaimana, berapa lama, dan sebagainya. Itu semua tergantung daripada kesiapan, apakah tuayan, seberapa siapnya tuayan itu untuk dituai. Ya. Nah, jadi ada beberapa faktor yang saya ingin bahas, tapi ini mungkin saya akan bahas gini aja deh. Minggu depan, saya akan bahas ini dengan komplit sebagai satu pelajaran. Dari kitab Lukas pasal yang ke-10, kalau saudara bisa baca dari sekarang, persiapkan, itu prosesnya ada dari sana. Bagaimana Tuhan Yesus itu memuridkan satu komunitas. Step by step-nya gimana, metodenya bagaimana. Nanti saya akan bahas Lukas pasal 10 minggu depan. Memang intinya adalah tidak ada formulanya, tapi ada caranya dan ada bagaimana Roh Kudus akan berperan menunjukkan bagaimana kita dari step yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di situ di Lukas 10 ada 4 langkah bagaimana penginjilan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus sesuai dengan petunjuk Tuhan Yesus. Dan kita akan lihat bagaimana, apa sih langkah pertama, apa langkah kedua, apa langkah ketiga, apa langkah keempat, dan kapan kita bisa melangkah dari 1 ke 2, kapan kita bisa 2 ke 3, dan selanjutnya. Saya akan bahas minggu depan. Ya. Mungkin ditutup salah satu berdoa. Mungkin Pak Yonatan mau berdoa atau siapa yang berdoa? Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami selama kami belajar Bapa. Dan terima kasih juga untuk dosen-dosen kami yang telah mengajari kami Bapa. Dan pelajaran ini bisa kami guna untuk di pelayanan nanti Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Pak Dani. Sampai minggu depan. Saya menganjurkan mulai minggu depan ada anak-anak dari generasi 1 yang sekarang sudah nyebar ke desa-desa. Mereka akan mencoba untuk connect ke sini. Tapi mereka itu karena di daerah pedalaman itu mereka harus naik ke bukit dulu. Jadi mudah-mudahan nggak hujan pada hari Jumat yang akan datang jam 8 pagi waktu di WIB. Mereka bisa naik ke tempat yang agak atas begitu supaya mereka dapat sinyal dan bisa ikuti kita. Ya, Tuhan berkati semuanya. God bless you. Bye.